Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis Bukhari nomor 2051, menurut sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ini sahabat Nu'man adalah sahabat yang pernah diberikan tanah harta oleh orang tuanya. Orang tuanya masih hidup dua-duanya. Lalu sahabat Nu'man karena disayang oleh orang tuanya diberikan harta banyak melampaui saudaranya. Kasih tanah. Lalu ditanyakan kepada Nabi. Dan Nabi dimohon untuk menjadi saksi yang melegalkan, membenarkan terhadap pemberian itu. Lalu Nabi bertanya, karena kalian semua masih hidup, artinya bukan hukum waris ini. Artinya kalau laki itu 2 bagian, kalau perempuan 1 kan. Kalau hukum waris, kalau orang tuanya sudah wafat. Nah, karena kalian masih hidup semua, pertanyaan saya, apakah kalian memberikan harta yang sama terhadap anak-anak kalian yang lain? Dijawablah oleh sahabat Bashir ini. Enggak Nabi. Oh kalau begitu itu zalim. Kalau masih hidup itu harus rata. Laki perempuan itu harus sama pemberiannya. Anak yang besar dan kecil itu harus sama. Satu sisi seperti itu, kecuali kebutuhan misal mohon maaf ya dari segi keuangan karena mereka yang gede banyak butuhnya tentu lebih banyak, yang lebih kecil karena kebutuhannya juga tidak sebanyak yang lebih besar tentu lebih sedikit. Tapi maksudnya ini kalau pemberian misal tanah segala macam yang gede-gede kayak begitu harus sama. Akhirnya Nabi nggak mau jadi saksi karena itu sesuatu nggak benar. Akhirnya dikembalikan. Jadi kalau mau ngasih harus sama. Al-halalu bayyin. Nabi menyampaikan katanya. Yang halal itu jelas, nggak ada remang-remang. Al-haramu bayyin. Demikian juga yang haram itu bayyinun, jelas semua. Nggak ada yang remang-remang itu antara halal dan haram. Yang remang-remang itu kan kita. Pura-pura nggak tahu, dipikir Allah nggak melihat, dipikir Allah nggak tahu, dipikir hidup itu main-mainan. Padahal hidup bener, mati beneran. Seperti pastinya malam ya malam bener, pagi ya pagi bener. Cuma kita kadang-kadang terlalu pede. Wa bainahuma umurun mustabihat. Jadi di antara keduanya halal dan haram ini barang remang-remang. Nah, yang remang-remang itu ditinggalin. Khawatir kita jatuh kepada sesuatu yang haram. Faman taraka ma syubbiha alaihi minal ismi kana limastabana atraka. Jadi kalau kita bisa meninggalkan sesuatu yang enggak jelas, yang remang-remang, khawatir jatuh ke dosa, maka insya Allah kalau begitu kepada sesuatu yang jelas dosa kita lebih bisa menjauh. Waman ijtaro ala ma yashukku fihi minal ismi. Barang siapa yang berani di tempat yang remang-remang, waktu dan tempat yang remang-remang, antara halal dan haram, ausyaka ayyu kiamas tabana. Dikhawatirkan dan dimungkinkan jatuh kepada sesuatu yang haram. Wal ma'asi himallah. Perbuatan maksiat itu oleh Allah sudah dikasih garis, dikasih pagar. Kenapa sih kita kok malah dekat kepada sesuatu yang dilarang itu? Man adapun siapa orang, yarta yaitu bermain, berada di tempat yang remang antara halal dan haram, yarta haulal hima, berada di sekitar larangan Allah, yushiku, maka dimungkinkan orang itu khawatir wafat juga di situ. Ayyuki jatuh di tempat yang remang-remang yang haram tadi. Jadi kalau bisa bertahap, syukur kalau bisa langsung. Jauhi sesuatu yang remang-remang antara halal dan haram. Kenapa? Karena sudah jelas mana yang halal, mana yang haram. Jangan kita ini menipu diri sendiri. Jangan menipu, karena hati kita nggak bisa dibohongin. Kebenaran itu nggak bisa dibohongin. Kalau Allah saja udah dibohongin, dianggap Tuhan itu nggak melihat, nggak tahu, apalagi orang lain. Kalau Allah aja dikhianati, dituduh Tuhan nggak tahu, Tuhan nggak ada, ya apalagi hati kita, hatinya aja dibohongin, apalagi orang lain. Ini hadis Bukhari 2051, penjelasannya Fathul Bari, juz 4 halaman 364, sebelah kanan sampai 366 di kanan lagi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.